Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita mengawali aktivitas di hari ini, kita merenungkan dan membaca firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 3. Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Adik-adik serta yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini merupakan sebuah situasi di mana Paulus mengingatkan kepada ada beberapa nama di situ. Ada Yudia, Sintike, secara khusus kepada Yudia dan Sintike untuk sehati dan sepikir dalam Tuhan. Kenapa sih Yudia dan Sintike dinasihati? Karena ternyata adik-adik mereka itu ada permasalahan, ada konflik sehingga mereka berselisih paham dan akhirnya mereka mungkin juga kalau kata orang ya nggak mau teguran dan terjadilah perselisihan antara mereka berdua. Dalam kesempatan ini Paulus mengingatkan tidak hanya kepada Eudia dan Sintike yang memang dinasihati secara khusus, tetapi juga kepada Sunsugos, seorang teman Paulus, untuk memonitor kehidupan Eudia dan Sintike bersama dengan Clemens juga yang disebutkan oleh Paulus. Kenapa? Karena sebagai seorang hamba Tuhan, panggilan kita sebagai hamba Tuhan adalah untuk membawa damai, bukan membawa perpecahan, apalagi permusuhan. Apa yang dilakukan oleh Yudia dan Sintike itu membawa perpecahan dan permusuhan, sehingga harus dinasihati dan diingatkan oleh Paulus, dan juga diingatkan terus oleh rekan-rekan sekerjanya, yaitu Sunsugos dan Clemens. Begitupun juga kepada kita adik-adik, Paulus mengingatkan kita untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kita melalui bacaan ini, kita diingatkan untuk tidak memunculkan permusuhan, tapi justru menghadirkan perdamaian. Tidak membawa hal yang kurang baik, namun justru membawa hal-hal baik dalam kehidupan keseharian kita. Contohnya gimana, Pak Sam? Contohnya, kalau kita lihat bagaimana kita bisa membawa hal-hal baik dalam kehidupan ini, khususnya dalam kehidupan kita baik di sekolah maupun di rumah, kalau kita melihat teman kita berkelahi, maka kita jangan malah membuat mereka makin bersemangat untuk berkelahi. Justru kita harus mendamaikan mereka. Kita harus memisahkan mereka dan kita harus mendamaikan mereka. Dengan cara apa? Kita laporkan ke guru-guru agar masalah yang dihadapi oleh teman-teman kita, adanya pertikaian itu atau hal yang membuat mereka berkelahi, bisa diselesaikan dengan baik. Kalau kita melihat papa mama kita berselisih paham, maka kita harus mengingatkan bahwa sebagai hamba Tuhan, kita semua, baik adik-adik, papa mama, kakak adik semua, kita harusnya adalah menjadi pembawa damai, bukan pembawa perseteruan atau permasalahan. Marilah adik-adik kita menjadi anak-anak yang membawa damai, dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik di sekolah, di rumah, di gereja, dan di mana saja kita berada. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami sebagai pembawa damai. Tolong kami agar kami boleh membawa damai-Mu itu dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa tolong diingatkan ke opa-omanya ya, bahwa hari ini pada pukul 10 ada persekutuan lansia. Pada pukul 10 secara onsite di ruang Ruth atau di sebelah pastori. Tolong diingatkan ke opa-omanya ya adik-adik supaya bisa bergabung bersama para lansia di persekutuan lansia pada pukul 10 pagi pada hari ini.
Selamat pagi adik-adik semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.